sini itu karena mereka sangat peduli dengan kita semua yang ada di SMK Negeri 3 Komodo. Mari kita tepuk tangan. Saya sebagai pimpinan menyampaikan terima kasih kepada pihak Ayana karena mau menyediakan waktunya untuk berbagi kebaikan dengan kami di sini. Jadi sekali lagi selamat datang. Semoga selama 1 jam ke depan menyenangkan ada di sini. Dan terdahulu kami menyampaikan mohon maaf bila merasa tidak nyaman. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada teman-teman dari Ayana. Baik, terima kasih Ibu. Kami sudah disambut baik di sini. Kami tim dari Ayana Komodo hari ini datang ke sini untuk membagikan tentang bahaya plastik. Tetapi sebelum itu kita ingin memperkenalkan diri ya. Kan kalau ada kata-kata tidak kenal maka tidak sayang ya. Oke. Tapi sebelum itu kita pengen lihat dulu semangatnya SMK 3 Komodo ya. Pada saat saya bilang tepuk 1, tepuk tangan 1 kali, tepuk 2, tepuk tangan 2 kali, 3, tepuk tangan 3 kali, dan lebih bersemangat. Saya pengen 1000 orang yang ada di sini lebih meriah. Oke, mengerti ya? Oke, kita mulai ya. Siap ya semuanya? Tepuk 1, 2, 3. Lebih bersemangat. Oke, terima kasih 2000 orang. Baik. Sebelum saya memperkenalkan diri, selamat pagi, tabendula. Itu salamnya kami di Ayana Komodo. Jadi hari ini kita datang ke sini dengan orang-orang pentingnya, sebagian orang pentingnya dari Ayana Komodo, karena mereka di sini ini adalah level manajerial semua, manajer semua yang datang. Jadi selama hotel ini berdiri dari 2018 sampai sekarang ini, kita selalu mengunjungi sekolah dari SD, dari SMP, dari SMA juga kita datang mensosialisasikan mengenai bahaya plastik. Karena kenapa? Kita tinggal di Labuan Bajo, kita lihat banyak sampah plastik di Labuan Bajo. Kita tidak ingin makan atau apapun itu dari plastik. Jadi kita semua harus menjaga daerah ini. Makanya sebagai salah satu CSR-nya kami dari Ayana Komodo, ya kami di seluruh Labuan Bajo kami pastiin semua sekolah kami datangi. Dan kali ini kami datang di SMK 3 Komodo. Nah, saya ingin memperkenalkan yang pertama, silahkan berdiri. Oke, ini adalah FOM-nya kami. Kalau kalian ke hotel, Ibu Moris adalah front office manager. Dia yang awan pertama kalian temui di lobi. Bu Moris, ada yang mau disampaikan? Selamat pagi semuanya. Kurang semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, saya Moris. Saat pertama kali Bu Ira mengajak kita ke sini tuh saya excited banget. Kenapa? Karena mungkin dengan hal kecil yang kita lakukan itu mungkin akan mendapatkan feedback yang bagus. Dalam artian kalian semua akan mengikuti, melakukan apa yang nanti kita ajarkan ke kalian, betapa bahayanya plastik sampah gitu ya. Nanti bukan hanya di kalian, setelah kita kasih informasi mengenai ini, kalian juga bisa share ke keluarga ataupun ke siapapun teman kalian semua ya. Dari hal kecil kita bisa merubah Labuan Bajo menjadi lebih bersih dan terhindar dari bahaya sampah plastik. Benar.
kedepannya kalau misalnya kalian mau ke Ayana bisa cari saya di front office. Nama saya Morris. Jadi kapanpun bisa datang ya Ibu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Morris. Selanjutnya Pak Budi. Pak Budi adalah bagian Food and Beverage Manager. Jadi kalau ke hotel ada event, ada yang acara-acara meeting, ke restoran, nanti akan ketemu dengan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Ira. Selamat pagi semuanya. Mantap ya. Jadi perkenalkan nama saya Budi ya. Jadi Budi 2, Budi 1, Budi 2 ya. Budi yang itu di HRD, saya yang di bagian food and beverage ya. Jadi saya responsibel semua restoran dan event dan meeting ya. Terima kasih, nanti kita lebih lanjut tentang plastic awareness. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Budi 2. Ya, Pak Budi ini bagian legal kami. Jadi yang hubungannya dengan urusan di luar itu nanti Pak Budi yang handle. Pak Budi ini orang lokal di sini. Ya, silakan Pak Budi. Selamat siang. Saya Budi, saya dari Kempo, dari Lampung. Jadi di Ayana saya mengurus semua perizinan hotel dan semua perizinan untuk acara-acara di Ayana. Kalau ke Ayana bisa hubungi kami semua. Terima kasih. Oke. Nah, sebelum ke Pak Li, saya ingin memperkenalkan diri. Kalau saya dengan Ira, saya Human Resources Manager di Ayana Komodo. Jadi kalau kalian tertarik apply di Ayana Komodo, orang yang akan pertama kalian temui itu saya. Jadi saya yang ngurusin tentang karyawan, saya yang ngurusin kita yang ngurusin mengenai CSR, kita yang mengurusin hubungannya dengan semua karyawan, salary karyawan, kehadiran karyawan, training karyawan, semua itu di bagiannya kami di HRD. Nah, untuk bagiannya saya dengan Pak Budi. Jadi di HRD itu ada bagian training, ada bagian rekrutmen, terus legal, itu tanggung jawabnya saya di sini. Jadi hari ini kami bawa orang-orang pentingnya Ayana yang mungkin kalau hari ini bisa menyempatkan waktu untuk ketemu adik-adik semuanya. Kalau di hotel susah menemui mereka karena mereka sibuk meeting sana. Jadi mungkin ada yang sudah pernah ke Ayana? Oh, baik. Nanti mungkin kalau ada waktunya bisa berkunjung ke Ayana ya. Kita siapkan untuk kita undang ke sana ya. Baik. Selanjutnya kita perkenalkan Pak Lee Mail. Beliau adalah marine biologisnya kami di Ayana. Beliau adalah expat yang kita datangkan dari UK ke sini, yang memang sudah ada di Ayana merawat terumbu karang, merawat lantainya kami. Jadi silakan Pak, introduce. Thank you. Selamat siang semuanya. Nama saya Lee, saya marine biologist dari Ayana. Saya dari UK, okay, and I've been here for 2 years working for Ayana Komodo. So does everybody speak English or not so much? Not so much. Ada yang bisa bahasa Inggris di sini? So today I'm going to talk about plastic, okay, plastic awareness, and my colleague is going to translate. Oke, jadi Pak Lee datang ke sini ingin membahas mengenai plastic awareness. Awareness itu apa sih sebenarnya? Kesadaran. Okay, so we have the presentation here. So can we have the first slide, please? Jadi ada presentasi di sini, nanti Pak Lee akan membawakan presentasinya ya. Okay, so the first question is, what is plastic? Okay, where does plastic come from? So plastic is a man-made material. Pertanyaan yang pertama, apa itu plastik? Gitu ya. Kemudian itu plastik adalah apa itu? Dibuat dari apakah plastik itu? Nanti akan dibahas secara detail oleh Pak Lee ya. So plastic is made from oil. Okay, so we get many things from oil. We get diesel, we get petroleum, but we also get chemicals that we use to make plastic. Okay.
Jadi plastik itu dibuat dari beberapa bahan, ada chemical, ada oil, ya, ada nanti di situ bisa dijelaskan lagi detailnya, oil itu macam-macam. So what happens is when we heat the plastic, heat the oil, we separate the chemicals and we use these to make the plastic. Okay. Next slide, please. Slide berikutnya. Okay, so plastic is a fantastic material. Okay, in our modern lives, we cannot live without plastic. So we see it everywhere. Ya, plastik kita bisa lihat, kita nggak bisa lepas dari plastik. Plastik ada di mana-mana. Ya, jadi apapun itu selalu ada plastiknya. So plastic is lightweight. Yeah, it's very durable. It's very strong, so it lasts a very long time. Plastik itu kuat, elastik seperti itu, dan itu bertahan lama. Yeah, and it's used for many products that save lives. So in hospitals, many things are made from plastic. The cars and the motorcycles that we drive, they all have plastic parts. Banyak yang berbahan plastik. Misalnya di hospital, rumah sakit, mobil juga ada yang berbahan plastik. Jadi dimanapun ada. Yeah, so in the modern world, we really cannot live without plastic. Di zaman yang modern ini kita nggak bisa hidup tanpa plastik. So what's the problem with plastic? Well, the problem is the single-use plastic. Okay, this is the plastic that we use once and then we throw away. Masalahnya dengan plastik adalah, kenapa kira-kira? Karena plastik hanya bisa dipakai sekali. Setelah kita pakai sekali itu udah nggak bisa dipakai lagi. So if we look around, yeah, we can easily find some single-use plastic. There's some here. Kalau kita mau melihat itu akan selalu ditemukan plastik. Contohnya botol yang tadi dipegang Pak Lee. Yeah, so we're talking about bottles, plastic bags when we go to the shop, things like this. So they use once and then we throw them away. Ya. Dan karena gampang sekali ditemukan di toko itu ada plastik dan kita suka memakai itu dan langsung buang hanya sekali pakai. So can anyone tell me how many plastic bottles do you think we use all over the world every 1 minute? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Dalam 1 menit di seluruh dunia ada berapa plastik yang digunakan dalam 1 menit? Ada yang bisa jawab? Any idea? How many? Kira-kira berapa? Every minute. Setiap 1 menit di seluruh dunia itu berapa penggunaan plastik? Someone saw this slide. Yeah. Ya, 1. So 1 million every 1 minute. Bisa dibayangkan 1 million, 1 juta dalam 1 menit. Yeah. And what about plastic bags? Can anyone guess how many plastic bags are used around the world every minute? Kalau plastik bag kira-kira berapa? It's not on the screen, so you need to guess. Plastik bag kira-kira dalam 1 menit itu berapa penggunaannya? Any ideas? It's more than plastic bottles. Lebih dari plastik botol. Pasar pakai beli cabai plastik, beli bawang lagi plastik gitu ya. 2 million every 2 million. minute. So these plastic bags that we use. 1 menit. Setiap 1 menit ada 2 million, 2 juta. Okay, so we're using a lot of plastic, and what's happening to this plastic when we throw it away? Where does it go? Well, Kalau misalnya memakai plastik setelah kita buang, kemana kira-kira plastik ini? so unfortunately, a lot of the plastic when we throw it away, it ends up in the environment. Yeah, so 40% of the plastic that we throw away ends up in the land or in the ocean. Sekitar 40% plastik yang kita buang itu akan itu artinya akan berakhir di laut. Jadi sekian banyak yang kita gunakan 40%-nya itu ke laut. And only a small percentage of the plastic that we use is recycled, is used again. So 15% is a very small quantity that's recycled. Dari 100% itu
hanya 15% yang bisa di recycle, yang digunakan ulang. And the rest of it, well, the rest of it is either burnt or it's sent to the landfill sites where it's buried. Dan sisanya 45% itu biasanya akan dibakar atau dibuang di penampungan sampah. So let's talk a little bit about plastic in the ocean. So every year, we're not sure exactly how much, but around about 13 million tons of plastic ends up in the ocean. Jadi kalau kita misalnya berbicara tentang plastik yang ada di laut, itu kira-kira ada 13 million tons loh ya. Tons. Ya. So that's a very big number. It's very hard to get your head around this number. But we can think of it in a different way. So every 1 minute is equivalent of a garbage truck of plastic every minute that goes into the ocean. Jadi dalam 1 menit itu banyak plastik itu dimasukkan ke tempat sampah, ke bertonton itu berakhir di laut. Yeah, so 80% of the plastic that goes into the ocean, it comes from the land. Okay, so it originates from the land. 80%-nya, 80% itu 80% itu datang dari darat. Yeah, the other 20%, where do you think that might come from? 20% kira-kira dari mana datang? Kalau yang 80% dari darat, 20%-nya dari mana? Udara, air. So the other 20% it comes from fishing tackles and fishing boats. There are some things like nets and fishing lines, things like these. Jadi 20%-nya itu yang dari laut, misalnya jaring buat nelayan itu. Misalnya ada beberapa peralatan di laut itu yang menggunakan plastik. Itu 20%. 80% dari darat, 20%-nya dari sana. So the reason that plastic is so good is it's so durable, right? It lasts for a very long time, and plastic never really goes away when you throw it away. So here we can see how long it takes for these items to break down naturally. So it takes hundreds of years for some of these items to break down. So it means they're around for a very long time in the environment. Kita milih plastik karena itu kan bertahan lama ya biasanya. Tapi apa efeknya saat misalnya itu dibuang untuk bisa diurai, itu tuh prosesnya lama banget. Bisa sampai ratusan tahun, 100 tahun. Bisa dilihat di situ ada klasifikasinya. So when the plastic enters the ocean, there's a few things that happen to it. So the bigger pieces of plastic, they break down into smaller pieces. Jadi dari plastik-plastik yang besar itu akan menjadi plastik-plastik yang kecil. Itu sudah ditulis potongan-potongan kecil jadinya. Dari yang besar jadi potongan-potongan kecil. So this takes time, but a large bottle will break down into smaller pieces, and we call these pieces microplastics. Okay, so they're less than 1 centimeter in size. Okay, these small pieces of plastic. Jadi yang dibilang sama botol itu akan menjadi microplastik, plastik yang kecil-kecil. Itu nanti akan terurai di laut. Next slide, please. Yeah, so there's also another source of microplastics. So these big items, they break into smaller items, but there's also many other ways that microplastics enter the ocean. Okay, and one of the main ways is from when we wash our clothes. Yeah. Itu selain dari botol itu juga bisa dihasilkan dari yang pecahan-pecahan kecil jadi mikroplastik, juga dihasilkan dari mencuci baju yang dibilang tadi. So when we wash our clothes, most of our modern clothing is also made from synthetic fibers, from plastic fibers. Okay, so we put them into the washing machine, and all these small fibers, they come out from the clothing and they enter the water system and they end up in the ocean. Tanpa disadari juga bajunya kita dari mikroplastik loh, dari ada bahan-bahan seperti itu. Setelah kita mencuci baju, airnya itu endapnya ke laut juga.
when we put our clothes into the washing machine, okay, 1 million of these tiny fibers, they usually come out and they end up directly into the ocean. Ya, seperti tadi saya bilang itu mencuci baju itu ada bahan-bahan dari mikroplastik, miliar itu akan berakhir di laut saat kita mencuci baju. So we call these primary microplastics, okay? So they're already tiny when they enter the ocean, and the ones that come from the larger items we term secondary microplastics. Oh, that's quite difficult. Jadi itu kayak ada jadi dua, jadi micro dan secondary. Micro primary itu yang dari baju-baju itu lebih kecil, dia lebih kecil elemennya kalau yang dari baju. Tapi kalau misalnya dari botol itu secondary, lebih agak gede sedikit, kurang lebih seperti itu, right? So can anybody think of any other ways that plastics can enter the ocean, the microplastics from the land? So we've got the textiles from the clothing. Anyone think of any other sources that we could have for microplastics? Kira-kira dari mikroplastik itu selain dari baju, dari mana saja? Ada yang tahu nggak? Kan dari tadi baju kalau dicuci itu ada mikroplastiknya. Kalau dicuci, kira-kira selain baju apa lagi? Menurut kalian? Yang bayang. Selain botol plastik, baju. Selain itu kira-kira apa? Ada yang tahu? Okay, it's quite hard to think, but what we have is things like synthetic rubber from tires. Yeah, so when you're driving your motorcycle, the tires are slowly wearing down, and that produces microplastics, which end up in the ocean. Dari ban motor. Dari ban motor itu bisa saat kita pakai motor itu jadi mikroplastiknya keluar. Kita pakai. Other things like paint that we use on all our buildings. This paint slowly chips away, and that also goes into the ocean. Cat yang kita pakai juga ada mikroplastiknya, itu di laut juga. Also, there's some personal care products. So the things that you use, your toothpaste, and in the shower, certain shower gels, they contain what we call microbeads. So these are tiny bits of plastic as well. Personal care product itu bahan-bahan, bukan bahan-bahan ya, alat yang kita pakai sehari-hari. Misalnya sabun, odol, itu juga tanpa kita sadari juga ada mikroplastiknya. Dan itu juga ke laut. Saat kita memakai itu ada mikroplastiknya. Okay, so the big question is, how much plastic is there actually in the oceans? Pertanyaan besarnya adalah berapa banyak plastik, mikroplastik yang ada di lautan. So all of the plastic, how much? Semua plastik itu ada berapa? So it's actually very hard to measure. So we can only make estimates from surveys or from calculating the amount of plastics that we produce. Okay, so we reckon around about 150 million tons of plastic in the ocean. Agak sulit mengukurnya, tetapi berdasarkan survei dan penelitian itu kurang lebih sekitaran 150 juta ton. Can you imagine, bisa dibayangkan 150 juta ton. So a lot of that consists of microplastics as well. So as many stars as there are in the Milky Way, in the galaxy, when you look up in the night sky, there's trillions of stars. Okay, it's the same amount of microplastic in the ocean. Kalau misalnya kita compare dengan bintang Milky Way, tahu nggak sih bintang Milky Way? Ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan banyaknya sampah itu di laut itu kurang lebih sebanyak bintang. Ini. Jadi banyaknya seperti banyaknya bintang di langit. Segitu banyak sampah yang ada di laut. And we're using more and more plastic every year. Okay, so if we look into the future, we can see that by 2040, okay, it's not that far away, we could be using 3 times the amount of plastic, and therefore 3 times the amount of plastic is going to go into the oceans. So that means maybe 30 million tons every year will be going into the ocean. Bisa dibayangkan kalau dalam 1 tahun dan kita masih tetap menggunakan plastik, dalam 1 tahun akan terus ada penambahan. Bisa dibayangkan dalam tahun 2040 berapa banyak
nggak ada yang tahu persisnya. Berapa banyak plastik yang ada di lautan kalau misalnya kita nggak mulai ada plastik berwarna seperti ini. Itu diperkirakan akan menjadi sekitar 35 billion tons every year. Karena 30 juta per tons per year, jadi bayangkan segitu banyak. So we really need to change how we're doing things, okay? We cannot keep on doing this. Kita harus merubah diri kita, jadi nggak bisa terus-menerus kayak gini menggunakan plastik. Let's have a look at how plastic affects all the animals that live in the ocean. Okay, so whales and dolphins can eat plastic, so things like plastic bags and other things. Okay. Di laut itu paus dan lumba-lumba itu makannya plastik karena banyak ada plastik di situ. Jadi banyak yang mati karena mereka nggak tahu itu makanan atau tidak. Jadi yang kenyataannya adalah banyak sekali lumba-lumba dan paus makan plastik. And this was a dead whale that was found in near Sulawesi in 2018, and they opened the stomach and they find inside 6 kilos of plastic, which comprised of 1,000 items, and it had blocked up the whale's stomach, so it could not eat properly, and it died very slowly. It starved to death. Ini paus yang mati di tahun 2018. Setelah dibedah, di dalam perutnya ditemukan 6 kg plastik. Kemudian ada 100 keping plastik. Jadi paus ini makan plastik dan mati pelan-pelan. Gitu. Yeah, so sea turtles also eat plastic as well. Okay, so the plastic actually smells like the food that they normally eat, and the same thing happens to the sea turtles. They eat the plastic, and the plastic fragments block up the intestines, and the sea turtles also die. Kura-kura juga banyak yang mati dan memiliki plastik di mulutnya. Karena bagi binatang ini, smellnya, baunya plastik itu kayak bau makanan. Makanya salah satu alasan mereka makan karena tercium seperti makanan. Dan itu saat dia makan itu ngeblok organ tubuhnya mereka. Yeah, and the young turtles as well, the small sea turtles, so they're drifting in the current, and they're particularly vulnerable to eating small fragments of plastic. Yang tukik, tahu nggak tukik? Tukik ya bahasanya. Kura-kura kecil, tukik ya. Kura-kura kecil juga pun dia makan mikroplastik yang kecil-kecil itu tuh dimakan udah dari kecil sama kura-kura ini. So there's also a problem with all the fishing gear that we're using. So a lot of this fishing gear is lost in the ocean every year. Okay, so 20% of the plastic has come from fishing nets and fishing lines. Okay. Yang tadi disebutkan ada 20% dari mana? Dari laut. Dari laut, dari apa? Dari jaring. Ini contohnya gambar ini itu ada kura-kura stuck dengan jaring. Jadi banyak jaring-jaring bekas yang dibuang di laut. Makanya itu tadi disebutkan ada 20% yang dari laut. Yeah, when these fishing nets enter into the ocean, they can keep fishing. Okay, we're not there, but they're keeping fishing. So the animals, they get trapped in the nets, and when there's enough animals in the net, it sinks to the bottom of the seafloor, and then the animals, they decay, and then the net floats back up again. So it keeps fishing. We call them ghost nets. Okay. Jadi jaring-jaring itu kalau misalnya dibuang di laut itu tetap akan menangkap ikan. Jadi secara otomatis kan jaring itu ikan akan terperangkap ke situ. Begitu terus sampai banyak sampai akhirnya dia ke bawah. Setelah ikannya turun dia akan naik lagi begitu terus. Jadi jaring itu bakal tetap dibuang aja segitu turun ke bawah ikan terperangkap. Gitu. And other things like manta rays and whale sharks, they're also being affected by plastic. Okay, so hands up who's seen a manta ray? How many people have seen a manta ray? Ada berapa orang yang sudah melihat manta?
pari ya, ikan pari ya. Ikan pari, ada yang pernah lihat? Pernah. Some people? Oh yeah. So manta rays, they're feeding on the plankton, yeah? They're feeding on the tiny animals in the ocean. So they swim with the mouth open and the plankton comes in. But also what's coming in? Microplastics. Oke. Manta kalau makan itu caranya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Manta kalau makan itu dia membuka mulutnya karena dia memakan ikan-ikan yang kecil. Tapi apa yang terjadi? Karena dia membuka mulut, jadi sampah juga pada masuk ke manta. Bukan hanya ikan kecil aja, sampah juga masuk. Yeah, so these microplastics are coming in whilst the manta ray is feeding. And they did a study, scientists they came to study in Bali and Komodo to see how many plastic fragments per hour that the manta rays would take into their mouths. And they found is an average of about 50 plastic fragments per hour. And they also studied the whale shark as well. So the Hiu paus has a bigger mouth, so it takes in more plastic fragments. So about 140 per hour. Oke. Setelah diadakan penelitian di Nusa Penida dan di Komodo, jadi dalam 1 jam manta itu diperkirakan makan 50 potongan sampah. Dan paus, hiu paus itu 140 per jam loh ini. Okay, okay, so also these microplastics, they're being eaten by the plankton. Okay, so the plankton are the tiny animals that live in the ocean, and they're a very important part of the ocean's food chains. And these microplastics, or even smaller, can actually be eaten by plankton. Dan plankton, tahu plankton? Tahu ya. Even binatang yang paling kecil itu pun juga makan plastik dari tadi apa yang namanya microplastik. Jadi efeknya itu bukan hanya sama binatang-binatang yang gede, tapi binatang yang paling kecil plankton pun juga makan plastik. And when the plastic fragments are in the water, there's another thing that happens, okay, that makes them more dangerous. Yeah, so they're dangerous anyway, but what happens is they absorb chemicals that are in the oceans, so harmful chemicals. Oke. Jadi dengan adanya plastik itu juga bawa semacam chemical, itu akan bisa menyakiti. Jadi itu nggak bagus buat ocean, buat binatang laut. Yeah, these chemicals, they have toxic effects on the plankton. So it's not just the plastic, it's also the chemicals that are absorbed by the plastic fragments. Jadi bukan hanya plastiknya, chemicalnya itu pun juga bisa menyakiti membuat planktonnya ini jadi gak sehat gitu loh. So what happens is the fish eat the plankton, okay? And the fish are eating the plankton that have the plastic fragments inside with the harmful chemicals in them. Bisa dibayangkan ikan itu makan plankton. Plankton itu makan plastik, mikroplastik, dan itu ada chemicalnya juga. Itu bisa dibayangkan nggak? Jadinya ikannya seperti apa? Itu tidak bagus untuk buat ikan. So the fish eat more plastic and they get more toxins. So what happens is the poisons become stronger in the fish than in the plankton. Bisa dibayangkan kalau misalnya itu ada chemical itu menjadi toksik, beracun. Di ikan itu bisa makin racun itu bisa makin kuat jadinya. So who likes to eat fish? Siapa makan ikan? Saya rasa semuanya makan ikan di sini ya. Pernah nggak kepikiran kalau dari sampah plastik itu dibuang sampai ke kita? Everybody likes to eat fish, right? Yeah. So we're also eating the plastic in the fish. Okay, so we also consume these harmful chemicals that come from the fish. Jadi sudah ketahuan sekarang kebuka ya, plastik yang kita buang ada rantainya.
dan berakhir dengan ikan yang kita makan. Ngomongin plastik itu bukan hanya plastiknya saja, tetapi ada chemicalnya yang beracun dan itu ada di ikan tanpa kita sadari. Kita memakan itu. Okay, so this is a scary part, okay? So a study was undertaken in 2018 and the scientists, they look at the average person at their diet and they find out how much plastic that they consume every week without them knowing it, okay? We don't realize we're eating this. So they worked out that an average person consumes 8 grams of plastic every week. And that's equivalent to eating a credit card every week of plastic. Yang paling mengerikan, hal yang paling mengerikan ini dilihat berdasarkan studi tahun 2018. Rata-rata orang, disebut manusia, makan 8 gram plastik setiap minggu. Tanpa kita sadari, 8 gram. Itu dari mana? Dari laut, dari bir, dan kartu kredit pun juga ada. Yeah, so that's coming from obviously fish and seafood, but also we find it in water. So we find microfibers in the water, both from the bottled water and from tap water. Ya, even di dalam air juga ada. Itu berasal dari air kemasan yang tadi atau dari tap water, air ledeng. So that's a scary thing that you didn't even know, right? Itu hal mengerikan yang harus kalian tahu. So what can we do about this problem? Okay, we've all got a part to play. Apa yang bisa kita lakukan? So has everybody heard of the 3 R's? Reduce, reuse, recycle. Ada yang pernah dengar tentang ini? 3R. Reduce, reuse, recycle. Apa So itu? actually it's 5 R's. Okay, we can make 5 R's. The first thing we can do is we can refuse to buy single-use plastic items. Okay, we have a choice of what we buy when we go shopping. Jadi sekarang Islam 3, kita ada 3. Ada refuse, ada reuse. Kira-kira tahu ada reduce? Reduce. Yeah, Reduce apa itu? reduce. So we need to reduce the amount of plastic that we also buy. So Kita harus mengurangi penggunaan plastik. this is not just about single use, but it's about buying new items and new phones. These all contain plastic. Okay, so it's thinking about other things as well. But mainly single-use plastic we need to cut down. Ya, bisa dilakukan dari banyak hal, mungkin dengan cara mengurangi penggunaan sekali pakai plastik sekali pakai. Okay, let's go to the next slide, please. So, yeah, this is the key thing. Okay, we need to cut down our use of drinking bottles and plastic bags. Yang paling penting ini kuncinya adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mineral water botol. So how can we do that? Well, if we go out, we can take a reusable bottle. Okay, this one's a metal one, but we can also get plastic reusable bottles. There's nothing wrong with that, but it's better to have metal, but they're more expensive. But even a Tupperware bottle is a very good thing, and you fill it up with water before you go out somewhere. Yeah. Ya, misalnya dengan mineral botol yang seperti itu bisa dikurangi dengan menggunakan tumbler, kalau tumbler ya. Itu sebutnya tumbler. Jadi kita bisa membawa tumbler, tidak apa-apa kalau dengan plastik, tumbler yang plastik, tapi alangkah baiknya kalau misalnya tumbler model ini. Ya, jadi sebelum kita pergi, istilah beli ke warung nih, kita beli minuman botol, kita bisa bawa sendiri. Kita tinggal isi di rumah, kita bawa. So we can stop using these bottles. We can also stop using plastic bags. So we take a reusable bag with us. Yeah. So it just requires a little bit of forward planning. So if you always have your reusable bag on you, then you never need to use a plastic bag. Yang kedua, dengan menggunakan tas seperti ini, itu ada contohnya di belakang ya. Jadi kita nggak harus memakai tas plastik. Misal mungkin mau kemana-mana, ditaruhlah di tasnya itu, dilipat, taruh di tas. Kalau mau belanja, ya suruh dikasih plastik
tas plastik kita bisa pakai ke pasar pun bisa. Kan ada plastik yang besar itu, yang gede, yang bisa dipakai. So what about if you're out and you forget to bring your reusable bottle? What can you do if you're thirsty? Bagaimana kalau misalnya kalian lupa mau bawa botol tumbler itu dan kamu haus? So the best thing you can do is to buy something in a can, okay, in an aluminium can. Yang bisa dilakukan, yang terbaik bisa dilakukan adalah membeli minuman dalam can kaleng yang dari aluminium. Yeah, these are the most recycled item. Okay, so plastic is very hard to recycle, but metal is much easier to recycle. Karena kenapa? Karena yang seperti ini aluminium itu lebih gampang di recycle, didaur ulang dibandingkan dengan plastik. Yeah, so aluminium cans are 100% recyclable, and they can be repeatedly used again, recycled. So choose aluminium can over plastic bottle. Oke, kaleng aluminium ini bisa 100% di recycle. Makanya kalau misalnya keluar nggak bawa botol, mendingan beli yang can kaleng, aluminium kaleng. So we can also reuse or repurpose our plastic items. Yeah, so here's a very ingenious thing that they're doing in Africa with the plastic bottles. They fill them up with sand and they use them as bricks for building. So you can use them to build houses. So here they made a house completely from plastic bottles. Jadi penggunaannya bisa dimaksudkan seperti ini. Ini kayak di Afrika mereka memakai botol-botol bekas diisi pasir dipakai untuk membangun rumah. So also we can try and recycle it as much as we can, okay? And now in Labuan Bajo there are places that you can bring your waste to recycle and they actually pay you for your waste. So you make money from plastic bottles, glass bottles, other metal items, various things. They only take specific items, so you need to check. But if you think about it, you can save money this way. Untuk memaksimalkan reuse itu mungkin daripada dibuang di laut, dibuang begitu aja, mungkin bisa dikumpulkan. Itu bisa jadi uang, jadi bisa dijual. Ini yang ada di layar ini bisa dicatat nomornya. Itu bisa dikumpulkan dan kalian jual karena nanti mereka yang akan mengolah. Jadi lebih baik dikumpulkan daripada dibuang cuma karena enaknya ke laut. Okay, what else can we do? Well, we can go out and help to clear up the beaches. We can take part in beach cleaning. Okay, we can actually do something ourselves. We try our best, right? So we reduce the amount of plastic that we're using anyway, but then also as an extra thing, we can help. So in Labuan Bajo we have Trash Hero. Have you heard of Trash Hero? Ada yang pernah dengar tentang Trash Hero? Yeah, so Trash Hero organize the beach cleanups, so you can join and take part in this. Oke. Selain kita mengurangi penggunaan plastik dari diri kita sendiri, apa sih yang bisa dilakukan? Ya dengan cara ini. Kita melakukan pembersihan di area kita. Jangan dulu yang jauh-jauh, di sekolah deh. Mungkin diadakan seminggu sekali, mungkin bersih-bersih seperti ini. Kita bantu melakukan bersih-bersih, gitu. Dan di sini ada organisasinya namanya Trash Hero. Seperti yang tadi dibilang, Trash Hero itu biasanya mereka akan punya program, they have program right kali to clean up the beach atau enggak area Labuan Bajo. Okay, so I'd like to thank you very much for your attention. Thank you for listening. Terima kasih. Ada pertanyaan? Does anybody have any questions about plastic or any other environmental issues they can have? If you ask a question, you get something for free. Okay, we Ada have some pertanyaan nggak? presents. Kalau kalian bertanya, kita ada gift buat kalian. Pali have something for you. Yeah. If you have question. Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Angkat tangannya. Bertanya sudah.
Any questions? Ada pertanyaan? Silakan yang ada pertanyaan. Mau dapat hadiah? Kalau mau ayo berani. Pertanyaan. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ayo. Maju. Okay, who wants to which one of our wonderful Komodos? Kita ada komodo. Kita komodo. Ayo. Selamat siang semuanya. Saya bernama Vela dari ruangan Nundake. Saya ingin bertanya, kan kakak bilang tadi ikan itu mengonsumsi sampah. Karena kami sudah suka ikan, apakah kami terkena bakteri? Bacteria? No. I mean, if the fish is properly cooked, then it's fine. Bukan bakteri ya. Tapi toksik ya. Adalah toksik. Yeah, we're talking about chemicals. 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 Yeah. So if your fish is cooked, it's fine. Yeah. It's what's in the plastic. The bad chemicals from the plastic. Oke, jadi bakteri itu beda ya kakak. Bukan bakteri, tapi ada chemicals. Saat kita makan plastik, itu ada chemicals di dalamnya. Dan chemicals itu ada di ikan saat kita makan. Gitu. Jadi kalau misalnya secara tidak langsung ya, yang ke kita juga masuk ke tubuh kita. Thank you very much for your question. Okay, here we go. Ada lagi yang lain? Ya boleh. Adanya. Bukan bakteri ya, beda ya bakteri sama. Selamat siang semuanya. Saya atas nama Maya Jessica Fridolin dari kelas 10 Batu Cermin. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak. Kak, saya mau bertanya, bagaimana di Ayana sendiri cara mengurangi konsumsi sampah plastik? Mungkin ada cara-cara tertentu yang bisa kami terapkan. Baik, saya menjelaskan ya. Jadi untuk semua karyawan di Ayana kita provide instead of plastic bag, kita provide yang seperti yang tadi di belakang ini. Jadi pada saat mereka ke supermarket, mereka bawa kantongannya masing-masing. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam hotel kalau ada plastiknya. Kalau mereka bawa dari luar kayak makanan ada plastiknya, itu di stop di security. Ada makanan yang kayak dalamnya itu pembungkusnya plastik, itu di stop di security, nggak boleh bawa masuk ke dalam. Jadi mereka itu punya kayak rantangan ya, masing-masing yang keluar dari hotel itu punya bag. Mereka ke supermarket, mereka akan menolak, saya tidak akan menggunakan plastik, saya punya bag sendiri. Dan di Ayana juga kita nggak ada plastik untuk karyawan, jadi mereka itu disiapkan mineral tumbler. Jadi setiap karyawan itu punya tumbler sendiri-sendiri. Dan kita siapkan dispenser di setiap office. Dan kita ada tempat makan karyawan, di sana juga ada dispenser. Jadi pada saat mereka haus, mereka punya tumblernya masing-masing. Jadi kalau ada 300 karyawan, mereka 300 orang itu punya bag masing-masing ke supermarket, punya tumbler masing-masing, dan siapapun yang masuk ke hotel akan di stop kalau mereka bawa plastik ke dalam hotel. Nah, yang kedua, kita ada segregated bag truck. Jadi kita ada organik, inorganik, sama yang bisa di recycle, sama ada sampah medis.
Jadi masing-masing sampah itu kita beda-bedakan. Jadi ada yang bisa didaur ulang, ada yang memang plastik yang tidak bisa didaur ulang, dan ada yang sampah medis. Jadi semua karyawan itu udah mengerti pada saat saya makan dan ada sampah yang bisa didaur ulang, saya kasih di mana sampahnya. Dan pada saat dari pemerintah datang mengambil sampah ke kami, itu semuanya sudah dibeda-bedakan sampahnya. Ada sampah medisnya, ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah yang tidak didaur ulang kami juga teleponnya tadi. Jadi kita kasih ke mereka untuk bisa didaur ulang. Yang lainnya kita selalu ada kegiatan ya membersihkan beach cleaning. Kita punya private island di sana, jadi kita bersihkan, terus kita ke pulau-pulau membersihkan dari sampah pantai-pantai itu kita membersihkannya dari sampah plastik. Jadi semua karyawan itu semuanya ikut. Dan kita juga ikut dengan Trust Hero. Trust Hero yang tadi sudah disampaikan, organisasi yang ada di sini. Jadi setiap bulan itu kita ada kerjasama dengan mereka untuk membersihkan semua pantai yang ada di Labuan Bajo. Ya, oke? Oke, boleh saya tambahkan lagi sedikit ya. Jadi itu semua ke karyawan site, ya. Jadi employee site. Sekarang ke guest site. Kalau tamu yang ke restoran, biasanya kalau minum dia kan disediakan apa namanya? Kalau minum disediakan apa? Sedotan ya, straw ya. Jadi kita tidak menyiapkan straw. Ya, jadi cuma request saja yang bisa minta straw. Ya, jadi begitu minuman dessert kita tidak menyediakan sedotan. Ya. Kemudian sedotan kita sudah ramah lingkungan, itu terbuat dari paper. Ya, yang kedua yang dilakukan di F&B ya, masing-masing itu ada sudah yang dikatakan Ibu Hira itu sudah dipilah-pilah. Jadi ada tempat sampah yang warna kuning itu inorganik, kemudian ada yang hijau itu yang organik. Ya, yang organik apa saja? Siapa yang tahu yang organik? Sampah organik apa aja? Angkat tangan, boleh ke depan. Boleh yang mau maju sebutkan sampah organik. Yang mau silakan ke depan, angkat tangan ke depan, sebutin. Tiga jenis sampah organik. Ayo, siapa? Angkat tangan ke depan. Menurut saya itu sampah organik itu botol yang mana? Botol yang mana? Yang organik. Makasih ya. Menurut saya, sampah organik itu seperti daun-daun atau kulit buah-buahan, Lagi satu. kayu, kertas. Ya.
cangkang telur, kemudian sisa makanan, kemudian sayur-sayuran, kemudian ada kayu ya. Kalau inorganik itu plastik ya, semuanya bahannya plastik inorganik ya. Jadi yang ketiga adalah saya tambahkan ya, namanya B3 ya. Tempat sampah B3 itu adalah bahan-bahan yang kimia kayak baterai kayak itu ya. Itu yang ada tempat sampahnya oranye namanya ya. Itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Li atau Saya punya satu pertanyaan. Tadi kan ngebahas mengenai bagaimana caranya mengurangi sampah. Nah, mungkin ada yang bisa angkat tangan nih. 2 cara saja. Apa sih yang bisa kita lakukan di sini untuk mengurangi penggunaan plastik? Ayo, 2 saja. Untuk mengurangi sampah plastik, 2 saja. Misalnya, saya kasih contoh yang tadi dibilang, yang minumnya pakai botol plastik, kita bisa pakai tumbler. Misalnya lagi, instead of pakai plastik, kursi plastik, kita bisa pakai kursi kayu. 2 saja, kasih saya contoh. Yang saya tahu mengubur sampah tersebut dan daur ulang. Mengubur itu tidak bagus. Mengubur sampah tidak bagus. Plastik. Karena kenapa? Sampah kalau dikubur itu mengurainya lama sekali. Butuh kadang ratusan tahun seperti tadi. Explain about the plastic, right? It takes 100 years. Membakar sampah, mengubur sampah itu tidak bagus. Caranya tadi makanya dibilang sama Pali adalah dengan mengurangi dan mendaur ulang. Mendaur ulangnya dengan cara apa? Tidak membuang ke laut, tidak mengubur, tidak membakar, tapi membawa ke tempat yang bisa mendaur ulang. Seperti tadi ada kan dikasih nomornya. Apa contohnya? Misalnya biasanya pakai apa, sekarang pakai apa? Ke pasar misalnya. Ke pasar. Biasanya ke pasar, kalau ke pasar bawa apa? Ya, yang bisa jawab sini deh. Angkat tangan. Terima kasih. Angkat tangan. Ada oke, sini. Sini untuk. Ini yang hidupnya punya. Apa misalnya? Cara yang untuk mengurangi sampah plastik, yang pertama di sekolah kami sudah dari dulu menyiapkan botol tumbler. Yang kedua misalnya kalau kita pergi ke pasar sebaiknya jangan bawa plastik melainkan bawa tas. Tas apa? Tas kain bukan tas plastik. Ya, bagus. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir dari kami. Sampah yang paling banyak diproduksi itu dari mana? Sampah plastik atau sampah paling banyak diproduksi dari mana? Dari mana? Jadi menurut saya sampah yang banyak dipakai selama ini berasal dari sampah rumah tangga, terus
Terus sampah yang kita pakai sehari-hari. Oke, good. Benar ya? Jadi penggunaan sampah yang paling besar itu dari penggunaan sehari-hari. Misalnya beli minuman botol, barang-barang itu yang kita beli. Ya, itu banyak dari sana ya, limbahnya. Ada lagi? Kita masih ada hadiahnya. Ben. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Pertanyaan dari saya, tadi kan Ibu bilang kalau dalam laut itu banyak sampah. Pertanyaan dari saya, apakah ada jalan keluarnya supaya sampah-sampah dalam air itu bisa hilang atau bisa dikasih keluar? Yeah, so that's a good question. So the way we need to reduce is we need to use yet less plastic. Yeah. Jadi caranya mengurangi itu meminimais penggunaan plastik. Yeah. So there are some projects where they are trying to clean the plastic in the oceans. Yeah, that are already collected in the oceans. But it's very hard to do this. Oke. Jadi sekarang ini banyak proyek yang kita lakukan untuk membersihkan sampah di laut, tetapi itu sangat susah untuk melakukan itu. So they make a special ship that has a special way of collecting plastic. But what we need to do is we need to stop the plastic from going into the ocean in the first place. That's the key thing. Ya, itu sangat susah. Proyek itu untuk membersihkan laut itu sangat susah. Tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah meminimais atau men-stop penggunaan plastik. Karena itu yang tadi bisa membahayakan kita sendiri, terus hewan-hewan laut, dan kalian tahu berapa lama prosesnya plastik itu bisa hancur. Ada yang 20 tahun, ada yang 500 tahun. Jadi cara pertama itu adalah mereduce, menggunakan atau men-stop yang ada hubungannya dengan plastik, tetapi kembali itu sangat susah ya. Tetapi kalau kita punya niat, ya yang tadi hal-hal kecil aja yang bisa kita lakukan. Misalnya menggunakan tumbler ke supermarket, belanja itu pakai kantongan kain. Ya. Ada tambahan dari saya. Apa yang kita bisa lakukan? Apa yang bisa dilakukan orang-orang yang ada di sini? Simple. Setelah dari sini kalian menginformasikan keluarga, teman-teman untuk tidak memakai plastik sampah, tidak memakai apapun yang ada plastiknya, mengurangi at least. Itu yang pertama, share, bagi ilmunya dengan keluarga, dengan siapapun itu. Kedua, seperti yang tadi dibilang Ibu Ira, kurangi, ya, karena hal kecil yang kita lakukan itu impact-nya kalau dilakukan bareng-bareng akan besar. Sesimpel itu. Ya, jadi tolong share ke teman-teman kalian apa yang kita kasih tahu sekarang ini. Ya, itu saja. Selamat siang. Ada yang perlu saya tambahkan. Ada tadi pertanyaan bagaimana pengolahan sampah di Ayana. Satu yang mungkin belum dijelaskan bahwa yang boleh membuang sampah di TPA, ujung-ujung sampah ini kan akan ke TPA, hanya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami di Ayana itu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan nanti mereka akan ambil sampah itu setiap hari. Sebelum dibuang ke TPA, kami juga sudah pilahkan mana yang karton, mana yang plastik, dan lain-lain. Jadi yang dibuang ke TPA benar-benar sampah organik, yang misalnya seperti makanan, tapi sampah-sampah yang masih bisa direcycle, misalnya botol plastik, terus karton-karton bekas, itu di drop. Ada rumah sampah punya Dinas Lingkungan Hidup. Dan kalau misalnya yang mau jual bisa di
Senaru, yang tadi itu yang boleh kumpul sampah itu Senaru, semua itu bisa diuangkan. Mungkin begitu. Percuma kita sudah kumpul, tapi kalau yang mengangkutnya itu bukan orang yang memang bertugas untuk mengangkut, ujung-ujungnya nanti dibuang ke tempat yang tidak seharusnya, bukan ke TPA. Terima kasih. Saya lihat bapaknya yang di belakang, yang baju oranye yang mau bertanya. Silakan Pak, maju Pak. Baik, terima kasih dari pihak Ayana yang untuk hari ini memberikan kekuatan kepada kami tentang bahaya sampah dan memberikan pencerahan terhadap siswa-siswi kami. Memang kalau berbicara tentang sampah ini rumit jadinya. Labuan Bajo sekarang ini penampung sampah yang terbesar untuk wilayah Flores. Dan yang paling berbahaya itu memang di laut. Dan pihak Ayana Hotel terima kasih sudah start pertama untuk bisa memberikan sosialisasi kepada pertama kepada sekolah, setelah itu kepada mungkin kepada yang mana yang lain. Tetapi kalau hanya satu pihak saja bekerja tentang ini, maka tidak akan bisa teratasi. Ya, satu hal yang konkret saja. Bagaimana pemerintah daerah untuk memberikan sedikit ya berupa perda untuk melarang penggunaan sampah di pasar atau di toko. Itu bisa masif ke seluruh kecamatan dan desa, bahkan rumah tangga. Kalau hanya seperti ini, maka tidak akan bisa atasi masalahnya. Pasar itu tiap hari berapa ton untuk tampung sampah, tapi solusi apa yang kita boleh mengeluh tiap hari yang pasukan kuning pagi-pagi buta sapu semua keliling ini, tetapi pertanyaan kita, kesadaran kita di mana? Tetapi kalau ada intervensi dari pemerintah untuk bisa tangan ini, mungkin bisa sedikit mengurangi. Karena itu mungkin dari harapan dari kami, kita bekerjasama dengan juga dari pihak SMK juga Komodo dengan melalui Kepsek, bersama-sama kita menghadap Pak Bupati atau pemerintah daerah untuk bisa masukkan sebuah rancangan perda penggunaan kresek itu. Jadi mungkin inilah yang kita lakukan ke depan untuk menyelamatkan laut sekaligus anak cucu kita. Sekian dan terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih ya Pak untuk masukannya. Tetapi ini adalah langkah kecil yang kami lakukan dari Ayana, yang kita lakukan dari 2018 sampai sekarang ini. Mungkin kalau dari pemerintah itu belum bisa kita lakukan, tetapi setidaknya langkah kecil kami ini dari Ayana ini yang kami lakukan untuk Labuan Bajo. Jadi kenapa kita mulai dari sekolah? Karena dari sejak dini itu mereka tahu bahayanya plastik itu seperti apa, dan mereka bisa share, mereka pulang ke rumahnya bisa menginformasikan ke orang rumahnya. Jadi itu yang kita lakukan. Memang plastik ini rumit, apalagi di Labuan Bajo dengan sampah yang cukup banyak di laut, yang dimana-mana kita hidup di laut ya, di Labuan Bajo, dan itu salah satu hal yang kita harus jaga. Makanya dari Ayana melihat hal ini, kita sadar bahwa kita harus memberikan edukasi dulu ke teman-temannya kita, khususnya sekolah yang kami pilih. Karena kenapa? Mereka masih muda, mereka masih bisa tahu seperti apa bahayanya, mereka bisa share ke rumah. Tetapi kalau ya saya setuju dengan Bapak, itu harus ada namanya, kalau di Bali mungkin sudah benar-benar itu dilakukan, tapi kalau di Labuan Bajo yang mana kita ini adalah destinasi priority untuk di Presiden Jokowi ya,
prioritas destination untuk Labuan Bajo. Jadi ini sangat penting. Mungkin kita bisa bicara ke Pak Bupati untuk mengeluarkan surat. Tetapi kembali itu ya harus ada dari kita semua yang harus menghadap ke Pak Bupati. Mungkin itu akan kita lakukan. Tetapi yang kami sampaikan ini adalah langkah kecil kami dari Ayana untuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai bahaya plastik. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Marisha Putriatong dari kelas Pulau Komodo. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pelakon memakan sampah plastik sedangkan ukuran mereka tidak memungkinkan memasukkan sampah tersebut ke dalam mulut? Karena ukuran pelakon kan kecil, sedangkan sampah bagaimana cara pelakon? Oke. Tadi kan sudah dijelaskan, dari plastik botol ini akan terpecah menjadi mikroplastik. Mikroplastik. Jadi dari ini bisa jadi mikroplastik. Kalau kita membicarakan mikroplastik itu partikelnya sangat kecil. Gitu. Makanya ikan plankton bisa makan karena dia terurai di laut, ada chemical dan menjadi mikroplastik. Itulah yang dimakan. Bukan sampah dalam ukuran gede dimakan, gitu tidak. Tapi ini nanti akan menjadi kecil. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita sudahi ya. Terima kasih untuk sudah bersedia datang dan mendengarkan apa yang kita bicarakan tadi mengenai plastic awareness ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya kalian semua, share ilmunya ke keluarga, ke teman ya. Terima kasih. Baik, kita mungkin undang Bapak Ibu Kepala Sekolah sama guru-gurunya. Kita ada sedikit cenderamata dari Ayana, mungkin nggak banyak, tetapi itu adalah bentuk kami datang ke sini kayak gitu. Jadi boleh kita ada di guru-gurunya bisa datang untuk berfoto dengan kami dan kita bagikan cenderamata.
SMK Negeri 3 Komodo bersama teman-teman guru dan pegawai juga anak-anak menyampaikan limpah terima kasih buat Pak Budi, Ibu Moris, Ibu Ira, Pak Budi 1, Mr. Lee. Thank you for sharing knowledge about dangers of plastic rubbish. Yeah, I hope you will come again for the next time. Okay. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk seluruh staf Ayana yang ada di hotel juga. Berharap selain membagikan ilmu, ada hal-hal baik yang nantinya bisa bekerja sama dengan Ayana Hotel dan juga anak-anak kami, terutama terkait boleh luangkan waktunya sedikit untuk mendengarkan saya. Terima kasih. Ya, kami berharap suatu saat anak-anak kami juga bisa menjalankan praktek industrinya di sana. Untuk diketahui, kompetensi keahlian yang ada di sini adalah wisata bahari dan ekowisata. Jadi hari ini sangat luar biasa karena ini juga menjadi bagian dari kompetensi kami, yaitu ekowisata. Kemudian wisata bahari karena di sana juga punya kapal pesiar. Jadi kami berharap anak-anak kami yang wisata bahari bisa menjalankan praktek industrinya di sana. Tadi sudah sempat berdiskusi dengan Ibu Ira, nantikan kami untuk berkunjung di sana. Ya, tepuk tangan untuk Ayana. Baik, selain wisata bahari dan ekowisata, kami punya kompetensi keahlian seni tari. Kalau kemarin Pak Budi sudah menyaksikan atraksi yang kami bawakan waktu di Labuan Square. Jadi pihak hotel kalau memerlukan penari, kalau ada acara, kami siap melayani. Yang penting memberikan informasi jauh-jauh hari. Ya. Selain seni tari, ada satu yang belum ada peminatnya, yaitu karya tekstil. Dalam hal ini menenun. Kami juga sudah ada jurusan itu, walaupun belum ada peminatnya, tetapi ini kami masukkan menjadi mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh anak-anak. Jadi untuk sementara kami hanya menenun kain-kain yang sederhana seperti selendang, kemudian kain meja, dan kain meja yang digunakan pada hari ini juga merupakan hasil karya siswa. Ini yang namanya batik tamrin. Batik tamrin bahan dasarnya itu dari biji asam, Bu. Kita daerah Labuan Bajo punya asam banyak, jadi ya kita sama-sama menghimbau pada masyarakat supaya jangan membuang biji asam karena itu punya fungsi. Ini salah satunya dari biji asam. Ini namanya batik tamrin dan ini kami peroleh ilmunya dari teman-teman Institut Teknik Bandung. Ya. Kami sangat bersyukur walaupun sekolah ini baru berumur kurang lebih 6 bulan, tapi luar biasa banyak orang yang datang berbagi ilmu dengan kami. Dan mungkin ini juga kerja keras kami semua karena tidak henti-hentinya untuk men-sharingkan semua kegiatan yang kami buat di SMK 3 Komodo, karena ini salah satu cara kami supaya sekolah kami dikenal oleh banyak orang. Ya, kami juga mohon dukungan dari teman-teman dari Ayana Hotel untuk mempromosikan sekolah ini, dan satu-satunya sekolah baru yang punya murid banyak di sini. Sampai saat ini berjumlah 300. Kalau di tempat lain murid baru itu paling tinggi ya 50 orang, tapi di sini luar biasa 300. Ya, mungkin karena dua kompetensi keahlian wisata bahari, wisata dan seni tari itu adalah kompetensi keahlian untuk pertama di NTT, jadi baru ada di sini. Jadi kita patut bersyukur. Mungkin karena
terkait dengan kabupaten kita Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas, sehingga pemerintah juga melihat itu dan merasa perlu untuk membuka kompetensi kalian yang ada yang baru di sini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Kami mohon maaf bila selama 1 jam ada hal-hal yang kurang berkenan dari tingkah kami